di balik itu juga nggak lupa untuk sharing dengan orang tua, itu nggak seburuk itu kok dek gitu kan. Untuk kakak-kakak juga dan bukannya peningguan sharing. iya, makanya sharing aja, sharing cerita sebelum kan. sharing Iya. Sharing konten yang masuk akal. Iya, ya cerita Ya, aja gitu. apa masalahnya, misalnya memang kalau kalian memiliki trouble gitu kan, konsul pertama itu paling balik ke orang tua, jangan ngandalin orang lain gitu kan. Orang lain tuh nggak apa-apa, cuman baliklah ke orang tua terlebih dahulu gitu kan, baru ke saudara mungkin kan, atau ke siapa teman gitu. Sudah semua. Oh iya. Tambahan juga. Iya, perlu ditambahkan bahwa siapa nama panjang kau? Kami ikut ya. Kali ya. Natasha. Oh iya, Ya, bajunya belum disiapkan tuh, besok nanti gosok. Oh iya, baju PDH. Hah? Baju PDH. Di PDH juga. Gosok. Kosong. Jadi siapa panggilan kau? Oh, banyak. Harus duduk Tasya, Caca. Tasya. Ya, Tasya atau Caca. Ibu balik dulu ya. William. Mana Idan? Idan balik ke ibu. Mana? Ida. Apa? Lalu lo nggak usah balik sini. Duduk sini. Sini kalau tidur balik duduk sini. Nah, Don. Isi balik ya. Dah, balik dah. Ya, Ya, balik. bantu adik. Bu, baju PDH. Setrika. Baju PDH yang mana? Yang cuci tu. Yang coklat kan? Yo. Ya udah gitu. Jadi Tulisnya. Mana baju basah tadi? Ada baju basah? Tak tu. Senang. Tidak ada. Tidak ada. Ya udah. Jadi perlu diketahui adik Caca ini memang mungkin banyaklah ya sedikit permasalahan, tapi dia sabar. Dari kecil sebenarnya dia berbulan-bulan tuh di tempat Pak Wo dulu. Terus kalau dulu itu umur berapa Pak di Pak Wo dulu? Masih kecil. Dia punya anjing dulu, namanya Gebo apa? Eboy. Iya, Eboy. Kenakalannya kalau Caca itu dulu, kalau dia sering ini loncat pagar. Yo. Lalak kawan dia di belakang itu. Pas dicari nenek, kamu kemana? Rupanya main dia. Mungkin karena ini diganggu kawan ya, nalak kawan mungkin. Nah, yang Pawo ingat itu kalau dia bisa duduk atau gigitin tangannya. Entah kalau kini mudah-mudahan tidak lagi ya. Gigit di tangan terus ngigitin apa? Celana apa dia? Iya, celana. Buat Itu. kejutan. Itu dulu dengan Mbak Eka, dia biasanya selalu di depan komputer dulu. Gitu kalau masih di tempat Pawo dulu. Gitu. Ya mudah-mudahan Caca bisa dapat jalannya, dimudahkan semuanya. Terus harapan Pawo atau dilanjutkan lagi ke siapa nih? Gama. Tegama kali, gimana suka dan dukanya? Pengen seperti apa nih? Silakan Gama. Masih SMA. Masih Masih SMA. Iya. Nah, jadi gambaran dari kakak-kakak tadi, udah seperti itu. Berarti ini perlu diperhatikan, perlu dicontoh. Mungkin kalau memang yang kurang-kurang ditanya aja. Mungkin ada yang mau untuk ya sini kan ada yang sudah jadi dokter nih ntar lagi, terus udah jadi ASN nih, ya kan? Ya sekurangnya keluar adik bisa jadi camat lurah dulu ya, atau staf. Iya cewek gitu ya. Kalau si Lupi dia sudah di perusahaan swasta gitu. Nah, terus kalau
ini masih sekolah semua, berjuang ya. Nanti ya kalau harapan Pak Wo itu yang pertama, main game itu boleh. Tapi kalau seharian main game itu tidak boleh. Karena selama ini pengalaman. Dulu Pak Wo kuliah, ada punya teman, karena bapaknya banyak tanci, tiap hari ngajak ke Blok M, main game. Pak Wo tiap ditawarkan didenda meskipun dibayarin. Karena Pak Wo pikir kalau sampai Pak Wo candu main game ini, bentuknya yang main game itu macam cuma ide waras. Kalau kalah mesin-mesin game itu ditendangnya, ya kan? Nah kalau ini handphonenya dibanting kan? Gigit. Oh digigit. Nah itu. Nah itu saran Pak Wo. Nah buat ponakan-ponakan Pak Wo, ini kan perlu diketahui bahwa Mbak Eka kan sudah punya suami. Jadi segala sesuatu itu tanggung jawab daripada suaminya. Tapi jaga hubungan, ya kan? Karena dia paling tua. Terus yang kedua, Ayu Tata, alhamdulillah habis sudah menikah kemarin, dia sudah punya suami, jaga terus hubungan adik-adik meskipun dia sudah berkeluarga, gitu kan. Nah, yang ketiga, karena ini tentu kan harus apa istilahnya harapan nenek kamu ke Pak Wo, dia minta Pak Wo itu sebenarnya diberi keamanan. Yang pertama, kenapa Pak Wo diberikan amanah untuk membimbing adik-adik Pak Wo sendiri, ya kan, dan ponakan-ponakan. Tujuannya ke dia, karena dulu kehidupan nenek dan datuk kamu tuh cukup memprihatinkan, dalam arti nenek kamu punya keinginan, karena pamannya tuh dua sudah sarjana di Jogja, tapi gagal dalam keberhasilan. Dalam arti satu Mudin itu lulusan UIN Jogja, S1 kerja di kecamatan, karena gajinya kecil dia nak petani Nah dia tinggal sekolahnya, ilmunya tidak ada digunakan. Nah yang satu lagi namanya Wanari, ya kan, kakaknya nenek kamu itu pintarnya luar biasa dulu. Jadi kalau meninggalnya kebetulan dia itu ceritanya gini. Pada saat Pak Wo masih kecil, datanglah ke Lebo Kebur, itu ada puyang kamu di situ, emaknya nenek kamu. Terus dia mau pamitan karena dia punya pacar di Jogja, sekolahnya di UIN Jogja. Dulu apa ya namanya? UIN apa? Jadi sudah tingkat akhir, misalnya sudah mau lulus, dia ditugaskan PKN-nya ke Bali. Dari 3 orang ini 2 meninggal, hanya dia yang selamat. Itu karena ceramah kan, maksudnya agama Islam. Itu memang kuat agamanya dulu. Terus dia pamit. Waktu itu ada Pak Wo, ada puyang kamu, ada nenek kamu. Jadi Pak Wo masih kecil gitu kan, makan gitu. Pamit sama puyang kamu tuh, dia bilang dia mau minta izin bertunangan, menikahin orang Jogja. Ceritanya. Iya, karena nenek puyang kamu kan malum lah, nggak pernah sekolah, nggak ini. Dia nggak setuju. Dia bilang enak benar katanya. Ngapain sih nyari-nyari jauh? Di sini juga banyak. Gitu. Nah ya, kita nggak tahu, orang tua zaman dulu kan gitu kan. Enak benar dia katanya. Jadi akhirnya kan karena dia nggak setujuin, sampai tempat makannya itu netes lah air mata. Pak Wo masih kecil masih ngeliat, penuh dengan air mata. Akhirnya nenek kamu marah-marah, puyang kamu marah-marah, nggak boleh segala macam. Nenek kamu sedih, dia di depan kakaknya seperti itu. Pak Wo juga ngeliat masih kecil, umur udah ngerti gitu kan, ke 5 tahun 6 tahun kali ya, belum sekolah tuh ya. Nah, pokoknya kalau mau nikah dengan orang sini, nggak boleh dengan orang sana. Udah pulanglah ke Jogja. Akhirnya pulang ke Jogja, stres, bajunya dibakar semua dengan cerita gila. Ya, itu awalnya. Nah, pulanglah ke sini, dibawa ke sini,
sempat sembuh, akhirnya suruh nikah dengan orang Pugu, dicalonkan, dia nggak cocok. Nah dia udah jadi penceramah agama di sini tuh, terus timbul lagi masalah gila lagi, karena pada saat itu juga banyak keluarga kita yang dicocok, punya pikiran, hati, pikiran, perasaannya masih iri dengki ya, sehingga kalau dicek itu ada terjadilah dengan keluarga, tapi dalam arti keluarga istilahnya sepuyang gitu pada saat itu. Nah, sehingga karena pengawan hari ini sakit, dikirimlah ke Palembang, rumah sakit jiwa Palembang, dititiplah dengan orang yang dari Thais, dititip. Rupanya dia masuk rumah sakit itu cuman kalau nggak salah mungkin setengah tahun, padahal di situ udah 3 tahun. Nah kebetulan ada mantan TNI yang dari Thais itu ngelihat, katanya di pembuangan sampah dia ngelihat pengawan nari gitu. Akhirnya Puyang kamu datanglah ke situ, dicek, ditanya, dicek, dilihat tok sampah, benar, lari dia, akhirnya dikejar. Dia mengutin sampah-sampah yang makanan ini buang itu, badan udah namanya orang ini kan nggak ada yang ngurus. Akhirnya dipanggil deh ini, dibawa, dimandiin gitu. Rupanya mungkin udah 2-3 tahun dia sih ketemu itu. Nah ini nasib paman, istilahnya kakek dari kali semua ini gitu. Nah jadi pesannya gini, kalau kita misalnya melihat orang jemo, yang gilo, yang butuh makan segala macam, janganlah kita berkata yang itu, karena kita bagian dari itu. Ngerti kan maksud kau kan? Misalnya ada yang gilo segala macam, doain dia sehat. Kan banyak jemo kan, dasar jemo gilo gitu kan. Karena kenapa nenek kamu yang buat dia pusing di pada genting itu selalu buat cemoohan. Itu ada dasar keluarga jemo gilo. Itu yang Pawo terima. Sehingga nenek kamu nih betah daripada genting gitu. Itu. Jadi selalu jadi semangat. Makanya Pawo menjadi perhatian. Nah, sampai pun meninggal pada saat itu ceritanya, pengawan ini lagi makan, dia masak kopi teh manis buat kami. Dulu Rahman, aku, Roni, masih kecil. Pawo kan selalu kalau libur lebur-lebur di daripada genting. Jadi kalau libur lari, sampai diusir sama nenek, kamu pakaian diangkut. Nah, minumlah air kopi, ditaruh di sini. Dia dengan senang hati ngacok kopi, ngambil lah, dikira gula, racun tikus. Nah, racun tikus rupanya diaduk gini, kita tidak diminum, dibagi. Kebetulan yang dulu minum dia, gitu. Jadi kami Runi, Rahman belum minum. Seandainya dia habis minum itu, dia langsung model kayak lu ayam. Kami ini jadi minum, panggillah Datuk Samngam, panggil, ini kan udah muntah-muntah ini kan, dibawalah tes. Dalam perjalanan kan Thais lupa kubur ke rumah sakit dekat itu, baru 100 meter meninggal. Itu racun tikus saking ini, meninggal udah dimakamin. Jadi Pawo dengan saksi mata sendiri nginau situ, dia meninggal. Padahal dia lah normal lah ini kan, lah diobat. Yang ngobatinnya Puyang kamu midas mayat, saudaranya Puyang kamu muslim, Lawayo. Nah, itu diobatin di Padang Genting. Itu dulu. Gak normal, tapi ya namanya nasib itulah. Jadi maksud bahwa ya kita kalau dalam melakukan mungkin minum, perlu hati-hati juga. Jangan sampai juga minum racun tikus, jadi sekali pengawai kan, atau silanya Datuk, kamu ini cerita masa lalu seperti itu. Nah, terus dalam ini persaudaraan ini, Pawo berharap dari pesan nenek kamu tuh, pesan untuk ngawasi cucu-cucunya. Dia berharap cucu-cucunya tuh sukses. Kalau sekolah sukses, karena nenek kamu tuh pengorbanannya meskipun dia ini udah sekolah, dia ngajak sekolah. Karena 2 orang kakaknya ini kan sarjana, sedangkan dia tidak sekolah. Yang Tino itu di pacak dulu, pacak maco, bapaknya udah selesai.
kalau nenek kamu sekolah dulu mungkin jadi cuma hebat juga. Ya, karena keinginannya keras gitu. Nah, jadi di sini tuh dia tumpah minta tolong. Yang pertama, kita nanti kalau ada dana segala macam, mungkin mau pulang ke Barat, kita kumpul, kita doain, baca Yasin. Nenek muda, itu harapan. Yang kedua, ya terhadap cucu-cucunya dia minta waktu itu saling dukung, saling bantu, saling lindungi. Nah, karena kini kita butuh untuk hal seperti itu, maka ini kan yang lanang, yang tua dari kalian ini kan Nanda. Nah, cobalah kakak Nanda nanti dikoordinir, diatur. Kalau memang ada yang penting dibicarakan. Kalau memang harus ini, ya, nah mungkin diwakili oleh Lupi sama Adip ya. Kalau memang kakak Anda agak sibuk, dikoordinasi ke baik, gitu. Misalnya apa namanya Gama, apa nih masuknya ini untuk keluarga, atau ada masalah apa dia yang perlu ini, ya kan? Ya, itu harapan ini, saling dukung, saling ini antara masing-masing. Sampai nanti kalau sampai lah sukses pula, saling bantu, saling dukung. Itu harapan dia. Kita jangan sampai istilahnya ya ini sini masing-masing gitu. Dan kalau ada masalah misalnya ya protes, dibicarakan gitu. Jangan misalnya membuat sesuatu yang itu jelas, itu harapannya. Gitu. Nah makanya kalau biasa kalau dulu Pawo kan sering iseng, dan kini sebenarnya Pawo tuh nyimpan kalau Adip, Apipa, Pawo nyimpan cita-citanya tuh, harapannya ada. Nah ini kalau ini ada kertas, Pawo ini baca ngejualnya. Gimana nulis kertas itu pagi dosa kali. Tapi sekurangnya dari ini harapan segala macam dari cerita ini harapan Pawo. Semoga kedepannya kita baik-baik, yang ada cita-cita ya disampaikan cita-citanya, harapannya itu. Mungkin itu yang perlu ini ya, yang Pawo sampaikan gitu. Apa ada yang nak makasih masukan? Afifah? Oh dia speak English. Why? Sana boleh. Oke. Sifa, Beda. bagaimana pengalamannya di Asifa? Belum selesai dia. Selesai. Nah, tadi siapa nih jadi polisi? Apa lagi tu? Gama. Oh, Apa lagi? ya itu. Mungkin perlu ini kali Dip, kita berdoa Dip. Sedikit pimpin dulu Dip untuk penutupannya. Ustaz doa. Ya paling ini nambahinnya tadi yang Bapak bilang Ya. benar. Kalau seandainya kakak Anda nggak bisa, ya kakak Anda juga minta kepercayaan Ya, dan yang bantuannya. ketiga itu koordinasi. Yang Adip, Kakak Pi, Caca, Cikman, yang memang kita ada di urutan paling atas ya. Posisinya itu kan hanya beda satu angka aja. Akan ada turun ke Lutfi turun ke Adip turun ke Caca turun ke Cikman. Itu kan saling mau beda ya. Beda setahun lah ya, setahun 2 tahun. Tapi urutannya kan cuma beda 1 angka. Itu paling harapannya cuma ini sih Pak. Kalau seandainya ya. Kita driver ya. Yogi ya kita. Yuk. Yuk. Saya harapannya ya kakak anak kan jauh. Bagaimana? Cuman bisa berkumpul cuma di sini. Kapanpun memang ada kejadian yang memang harus dibantu, kejadian yang harus ditangani lah. Kalau sifatnya masih bisa dilakukan bersama-sama dan semuanya juga bisa waktunya itu. Ya untuk yang di sini sih bisa diambil alih sama Caca sama Nokman. Itu untuk yang di sini ya. Itu. Maksudnya koordinasinya ini nanti disampaikan ke Nanda atau Adip segala macam. Nah, kalau memang Ya. kalau kalian semua ada yang ke Jakarta ya ada kakak Anda, ada siapa, ada kakak Anda di Jakarta, apapun bisa
bantuan kayak kebalikannya aja. Akan ada di sini bantuan dengan adik-adik ke Jakarta bantuan dengan Kanada. Sebenarnya kebalikan itu aja. Cuma jarak doang yang misahkan sebenarnya. Nah gimana caranya sih cuma bisa terkoordinir ya kita sama-sama saling melengkapi. Itu aja sih. Yang paling fokusnya itu yang paling tua-tua ini. Tapi semuanya gak naruh harapan besar tapi kita pertaning cucu-cucu yang memang kita udah rekat bersamaannya, kompakannya. Apalagi dengan acara malam ini yaitu tujuan Pak O juga pun semakin bikin kita erat kan. Itu aja sih kalau tambahin Anda Pak. Ya, ya, Dip. Mari Dip. Men. Semoga segala sesuatu ajat yang ada kita bisa tercapai gitu. Silakan dibacakan doanya. Oke. Tengah pijit dulu boy. Ya, kita sebelum doa ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Ya Tuhan kami, anugerah kepada kami, suku-suku kami, keluarga kami, sebagai penyayang hati dan jadikanlah kami sebagai orang-orang bertakwa ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Allah Tuhan yang Maha Pengasih bagi umat dunia. Hari ini kami berkumpul mohon kebaikan pada acara kumpul kami pada hari ini. Semoga dengan adanya acara pada malam hari ini keluarga kami menjadi keluarga yang lebih solid, keluarga yang lebih merangkul satu sama lain Allah, dan tidak ada jarak antara kami. Untuk seluruh keluarga kami, limpahkanlah kami kesehatan Allah, kerukunan, keberkahan dalam setiap rezeki yang kami terima. Semoga apapun yang kami cita-citakan tercapai dan semua itu menjadi berkah kami untuk kami kemudian menuju akhirat kaum kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, saya. Mainlah sana HP. Siapa yang ditahan sama HP nih? Tahu HP.